Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam bimurad. Fa'lam diawali dengan perintah dari Allah, berarti wajib hukumnya. Apa perintahnya? Maka ketahuilah, maka pelajarilah, maka ilmuilah, maka pahamilah, annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Mungkin kita sudah tak asing lagi dengan kalimat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya zikir yang lebih utama itu ialah mempelajari kalimat la ilaha illallah. Perlu dicatat, mempelajari, memahami kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdol, yang paling utama, bukan hanya diucapkan atau hanya sebatas disebut-sebut saja dalam lisan, tapi pelajarilah. Maka bisa dikatakan tempat kajian ilmu tauhid adalah sebaik-baik majelis zikir. Meskipun tidak bisa dipungkiri, kebanyakan masih ada orang yang berkata atau memiliki stigma, katanya ilmu tauhid itu dalam, jadi jangan coba-coba deh untuk mempelajarinya. Coba tanya kepada mereka yang sudah berumur sekalipun, jawabannya kurang lebih sama. Wah, tauhid matu dalam, jangan dulu ke sana deh. Lantas mau kapan? Dengan penggiringan opini seperti itu, maka bisa disimpulkan ilmu tauhid itu mungkin sudah menjadi tabu untuk dipelajari. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna. Dan kebanyakan dari manusia itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, kecuali yang mereka ikuti itu kebanyakan hanyalah prasangka saja. Sedangkan mempelajari ilmu tauhid itu Allah yang langsung memerintahkannya. Inna dzana la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya prasangka itu tidaklah cukup untuk mencapai sebuah kebenaran dari Allah. Saya tanya sekarang, dosa apa yang paling besar? Inna syirka ladul munadzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman atau dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Syirik itu artinya mempersekutukan. Lawan mempersekutukan adalah mengesahkan, atau yang lebih sering kita kenal dengan kalimat tauhid. Maka dapat disimpulkan, kalau kita tidak mempelajari ilmu tauhid, bagaimana mungkin kita bisa bertauhid? Kalau kita tidak bertauhid, berarti kita sama dengan, itu otomatis. Kalau kita bukan Islam, berarti kita kafir. Kalau kita tidak taat, berarti kita sedang bermaksiat. Kalau kita tidak bertauhid, berarti kita dalam kesyirikan. Saudara, sudah waktunya kita kritis untuk mempelajari ilmu agama dengan objektif, berdasarkan dalil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan terus hanya mengikuti kebanyakan orang yang hanya mengandalkan prasangka. Jargon yang terkenal, katanya mudah-mudahan. Kalau orang Sunda berkata melak cenah di tanah meureun, dicebol ku mudah-mudahan. Ka itu nage susuganan. Nah, kurang lebih kebanyakan prasangka. Kembali lagi, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Sering kita terjemahkan bahwa arti ilah itu ialah Tuhan. Namun sebetulnya hal ini kurang tepat, karena istilah ilah itu lebih khusus bila dibandingkan dengan istilah Tuhan. Di surat Al-Furqan ayat 43 contohnya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Yang artinya, apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Dalam ayat ini, hawa nafsu itu bisa dijadikan ilah. Ketika orang itu terlalu mengikuti atau menuruti akan keinginannya, akan keinginan dirinya sendiri, berarti dia telah mengilahkan akan hawa nafsunya. Berarti bisa dimaknai bahwa ilah itu ialah kecenderungan kita terhadap sesuatu. La ilaha illallah berarti tidak ada kecenderungan kepada sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Seperti contoh, salah satu kajian dalam ilmu tauhid itu ialah tentang rasa cinta. La ilaha illallah berarti la mahbuba illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam contohnya, ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, itu adalah pelajaran bagi kita semua. Bagaimana Ibrahim mampu menerapkan kalimat la ilaha illallah, la mahbuba illallah. Dalam kisah tersebut, sepintas kalau kita mengukur dari sisi kemanusiaan, pasti kita akan menilai bahwa Nabi Ibrahim itu adalah sosok yang tidak memiliki perasaan. Raja tega, bahkan mungkin kejam. Hal itu sangatlah wajar bila dikatakan demikian. Karena bagaimana mungkin ada seorang ayah yang mampu menyembelih anaknya sendiri? Padahal dalam kisahnya, perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dikaruniai seorang anak oleh Tuhan itu sangat lama dan penuh ujian. Sementara
setelah dikaruniai seorang anak, apa yang terjadi? Allah menyuruhnya untuk menyembelih anak tersebut. Masya Allah. Sepintas tidak akan mungkin, mustahil ada seorang ayah yang mampu menyembelih anaknya sendiri. Apalagi ini seorang Ibrahim yang sudah kita ketahui bersama bahwa ia adalah seseorang Nabiullah yang pastinya sangat penyayang. Namun fakta mengatakan ketika Ibrahim dibenturkan dengan perintah Allah, justru ia lebih cenderung dengan mentaatinya, meskipun mengorbankan rasa cintanya kepada Ismail yang menjadi anaknya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Sekarang bagaimana dengan kita? Dapatkah kita mengorbankan keinginan diri untuk memenuhi suruhan Allah? Mana yang lebih kita cintai? Allah atau urusan dunia? Jangan gitulah ngomongnya. Cari nafkah juga kan ibadah. Kan antara dunia dan akhirat itu harus balance. Oke, balance 50-50 kan? 12 jam ibadah, 12 jam urusan dunia. Begitukah yang Anda maksud balance? Atau mungkin sepekan ibadah, sepekan cari nafkah? Gak akan sanggup asli. Gini. Yang dimaksud adalah jika dibenturkan antara urusan dunia dan perintah Allah, janganlah menjadikan semua kesibukan duniawi itu melalaikan kita dalam melaksanakan tugas sebagai seorang hamba Allah. Apalagi kalau muncul ungkapan, aduh, kayaknya saya nggak ada waktu nih, terlalu banyak schedule yang harus dilakukan. Memang kalian pikir bahwa orang yang mampu menyisihkan waktu untuk melakukan kegiatan ibadah itu tidak memiliki kesibukan? Mereka hanya pengangguran. Tanya pada diri, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang memberi kehidupan? Kepada siapa kita akan kembali? Jujur, semua yang kalian ungkapkan itu sebetulnya hanyalah alasan. Wastaghfir dzambika, maka bersegeralah beristighfar, meminta ampun atas dosa, atas kehilapan, serta kelalaian kita dari tidaknya memahami serta mengaplikasikan makna la ilaha illallah sebagai pondasi awal dalam akidah Islam. Dengan cara apa? Dengan cara memulai untuk mempelajarinya dan kita sedikit-sedikit menerapkannya. Walil mu'minina wal mu'minat. Tidak cukup hanya meminta ampunan bagi diri sendiri, tapi dalam ayat ini Allah juga memerintahkan, mohonkanlah ampunan atas dosa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Karena bisa jadi mereka pun lalai atas perkara ini, lalai atas perkara mengkaji, memahami, mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Tapi bagaimana caranya kita memohonkan ampunan atas dosa mereka? Catatan, ampunan akan diberikan apabila orang yang bersangkutan sadar dan mau bertobat. Maka
Maka dalam hal ini caranya adalah perlu adanya wujud nyata atau tindakan dari kita dengan cara menasehatinya, mengingatkannya agar mereka sadar atas kelalaiannya dalam hal mempelajari makna dan mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Dan ajaklah bersama-sama untuk memulai menjadi alat bukti, menjadi saksi, menjadi syahidan tidak ada ilah kecuali Allah. Allahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Dan sesungguhnya Allah mengetahui tempat kecenderungan qalbumu dan tempat menetapnya dirimu, menetapnya egomu, menetapnya hasratmu. Apakah kepada keselamatan di dunia saja atau memang lintas sampai akhirat? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rezeki paham akan kandungan isi makna la ilaha illallah. Billahi bisabilhaq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.